Mari kita bersama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, biarlah sungguh pujian penyembahan kami ini boleh menjadi sesuatu yang manis di telinga Tuhan. Yang kami naikkan dengan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Yang kami sungguh-sungguh rindu untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah yang kami percaya telah menuntun kami untuk boleh masuk ke ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah cuaca yang sebetulnya sangat mungkin menghambat kami. Tetapi Tuhan tetap menghantarkan kami. Bukan hanya secara fisik kami, tapi kami percaya Tuhan menghantarkan hati kami untuk boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya tidak hanya pujian-pujian kami yang boleh manis di telingamu, tetapi hadirat kami Tuhan, Engkau sucikan dan Engkau layakkan, supaya kami pun boleh dengan duduk manis di hadapan Tuhan, merenungkan dan menerima akan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah setiap kami ya Allah Roh Kudus, biarlah dengan kuasa-Mu hamba berbicara, dan dengan pertolongan-Mu setiap kami yang mendengar dan merenungkannya beroleh akan kebenaran Tuhan dan diubahkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur sekali lagi di tengah-tengah cuaca yang sebetulnya tidak mudah kita boleh berangkat ke tempat ini. Tetapi pada akhirnya Tuhan boleh mempersatukan kita untuk bisa beribadah bersama-sama dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan di minggu ini kita akan kembali melanjutkan satu tema, yaitu seri dari pencarian nilai diri. Dan kita memasuki bagian yang kedua, yaitu dengan satu topik pembahasan kecanduan akan penerimaan. Nah saudara, sadar atau tidak, pencarian nilai diri itu adalah sesuatu yang sangat kuat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Benar gak saudara? Ya, ketika kita berusaha untuk mencari nilai diri kita, ya terkadang itu pula lah yang menggerakkan keputusan-keputusan kita, baik secara strategis, mungkin secara akademis, dan bahkan terkait dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah saudara, saya mengambil contoh misalnya anak muda. Anak muda ada masa tertentu, kalau rasanya belum punya HP dengan merek tertentu, itu kayaknya masih belum eksis. Kayaknya masih belum jadi satu circle di dalam lingkungan pertemanannya. Dan bahkan ada satu fenomena di mana tidak sedikit dari mereka itu yang kemudian melakukan pinjol. Ya, saudara tahu apa pinjol? Pinjaman online ya. Supaya apa? Supaya bisa beli dan eksis bersama dengan teman-teman yang lainnya. Padahal saudara mungkin HP tersebut belum seberguna itu. Fitur, fungsi dan kebutuhannya itu belum tentu itu sepadan saudara. Tetapi anehnya rasa diterima itulah yang menjadikan sesuatu itu mahal. Nah saudara, terus terang kalau di zaman saya sedikit berbeda karena HP tidak secanggih sekarang. Tapi kalau di zaman saya itu soal mobil Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu waktu saya sekolah beberapa teman saya ketika masuk sekolah, pulang sekolah itu datang dan pergi dengan mobil yang bagus-bagus saudara ya. Nah jadi ketika teman saya pulang, beberapa teman-teman itu mulai berbondong-bondong mau nganterin dia pulang. Kenapa mau nganterin? Karena mau nyicipin mobil kerennya ya. Mau lihat mobilnya tuh, wih di tengahnya tuh ada sandaran tangannya gitu ya. Terus kalau buka jendela cuman butuh satu tombol, kalau sekarang udah agak banyak ya. Tapi kalau zaman dulu tuh pencet turun, naik, langsung cuma satu tombol aja semuanya bisa dilakukan. Nah saudara, jadi teman-teman saya yang ikut nganterin itu ketika nebeng mobilnya ya, mulai dari depan sekolah sampai ujung gang, terus turun, mereka tuh udah senang sekali. Wah rasanya udah happy sekali naik mobil itu ya. Terus yang punya mobil juga pas lagi udah dadanya tuh bangga sekali ya. Oh dadah gitu ya, senang ya. Nah itu yang terjadi. Nah, tapi saudara berbeda dengan saya, agak lain saudara ya. Mobil saya sangatlah sederhana saudara. Mobil saya gak sekeren itu. Sehingga boro-boro ada senderan tangan yang ada buat gelantungan tangan gitu ya saudara, itu ada kalau yang kayak gitu ya. Lalu boro-boro kalau misalnya dipencet tombol itu langsung turun naik, enggak saudara, itu mesti sambil ada kekuatan nge-gym dulu gitu ya buat turun, apalagi kalau habis kena debu ya, ngadet-ngadet. Nah itu perlu dengan kekuatan setengah tenaga. Sehingga saudara boro-boro saya itu diantarin sama teman saya malu saudara. Saya bilang sama waktu itu dijemput ya,
Pak kalau boleh jemputnya agak belakang aja tuh ya, jangan deket-deket sekolah gitu ya. Atau terkadang boleh nggak jemputnya jam 3 sore padahal pulangnya jam 1. Ya tunggu sekolah agak sepi dulu baru saya pulang. Nah saudara, di buku peraturan sekolah itu nggak ada. Nggak ada yang namanya orang yang mobilnya bagus-bagus boleh dijemput di depan sekolah. Nggak ada peraturan seperti itu. Tetapi sayalah yang membuat peraturan seperti itu. Sehingga saudara, aturan itu saya buat oleh karena saya merasa nilai diri saya itulah yang mempengaruhi semua keputusan-keputusan dan peraturan yang saya buat di dalam hidup saya. Nah, saudara, saya yakin kita semua punya versi masing-masing yang berbeda, tetapi serupa di dalam hal itu. Mungkin ada yang merasa harus memiliki barang-barang tertentu. Mungkin ada yang merasa perlu untuk berlibur ke tempat tertentu supaya merasa dirinya itu dianggap sebagai satu circle yang memang sudah pernah ke daerah tertentu. Atau mungkin yang merasa harus berada di posisi tertentu. Padahal saudara mungkin itu bukanlah panggilan Tuhan. Tetapi itu demi mengejar supaya kita itu tidak kalah dengan orang yang lain. Sehingga saudara kalau kita boleh jujur bahwa dorongan untuk merasa berharga di mata orang lain itu ternyata begitu kuat. Nah, saudara, saya mendengar ada orang yang menolak untuk pensiun karena merasa takut kehilangan kekaguman atau kehilangan hormat dari orang lain. Ada orang tua yang memaksa anaknya untuk studi di bidang tertentu. Oleh karena itu bisa mengangkat martabat dari keluarganya. Ada juga anak muda yang merasa terobsesi untuk pergi ke luar negeri semata-mata karena di sana jauh lebih keren daripada di Indonesia. Nah saudara, daftar ini tidak akan pernah habis. Tetapi yang paling menakutkan adalah seringkali kita itu gak sadar bahwa kita itu sedang dikendalikan oleh hal tersebut. Nah saudara, oleh karena itu di dalam seri ini kita sedang diajak untuk mewaspadai kecenderungan yang mungkin ada pada diri kita dan bagaimana kita kemudian sebagai orang percaya itu bisa menghadapinya. Khususnya di seri yang kedua ini kita berbicara tentang kecanduan penerimaan. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita boleh membaca secara bergantian saudara dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai yang ke-26. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 26, saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat yang pertama dan selanjutnya bergantian sampai saudara sekalian membacanya kita sampai ayat 26 ya. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru yang kedua, mungkin agak sedikit berbeda bagi saudara yang menggunakan terjemahan baru pertama. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. Samuel berkata kepada Saul, "Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai Raja Israel, umatnya. Sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Saul sampai ke dekat kota orang Amalek dan menyuruh orang ke wadi untuk mengadang. Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Hawila sampai Syur di sebelah timur Mesir. Tetapi Agag dibiarkan hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Anak domba dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel gusar dan berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam.
Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami musnahkan." Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel?" Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersamaku supaya aku dapat menyembah Tuhan. Saudara, melalui teks ini saya memilihnya oleh karena Raja Saul, seperti yang kita baca di dalam 1 Samuel 15 ini, sebetulnya bukanlah baru pertama kali dia menghadapi isu yang serupa. Saudara, di dalam 1 Samuel 13 dan juga 18, Saul telah menunjukkan isu yang sama. Di dalam ayat yang pertama sampai yang keempat di pasal 13, di sana ditunjukkan bagaimana Yonatan itulah yang mengalahkan pasukan Filistin. Tetapi Saul yang tiba-tiba dengan cepat meniup sangkakala supaya rakyat tahu bahwa yang mengalahkan Filistin itu adalah dirinya. Lalu ayat 5 sampai 12, ketika Filistin kemudian akhirnya berusaha untuk menyerang balik, membalas akan mereka, rakyat akhirnya jadi terpencar meninggalkan dia. Lalu akhirnya ia memaksakan diri untuk mempersembahkan kurban yang seharusnya itu adalah tugas seorang imam. Dalam hal ini adalah Samuel, dan itulah yang memang sesuai dengan perintah daripada Allah. Dan bahkan di dalam pasal 18 ayat 6 sampai 8, di sana menceritakan bagaimana Daud ketika dia menang atas Goliat dan orang-orang Filistin, rakyat itu kemudian memuji-muji. Mereka juga memuji Saul. Mereka memuji, "Wah, Saul luar biasa, engkau telah mengalahkan ribuan orang." Tetapi kemudian mereka memuji akan Daud. Daud juga luar biasa, Daud mengalahkan puluhan ribu musuh. Mendengar hal itu saudara, yang dipikirkan Saul bukan lagi soal kemenangan Israel. Yang dipikirkan Saul adalah kekalahan dia dari Daud. Dan atas hal itu pun dia menjadi marah. Dan dia bahkan berniat untuk membunuh Daud. Saudara, hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah Saul adalah seorang yang kecanduan akan penerimaan itu. Dan yang kedua, betapa berbahayanya ketika kecanduan akan penerimaan itu tidak diatasi. Nah saudara, oleh karena itu melalui teks yang kita baca, mari kita bersama-sama mempelajari tiga hal ini. Yang pertama kita melihat bahaya dari kecanduan penerimaan. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan Tuhan tentang kecanduan penerimaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi kecanduan penerimaan. Nah saudara, kita mulai dari yang pertama.
Bahaya dari kecanduan penerimaan kita melihat di ayat yang ke-24 di sana dikatakan, saya mengambil dari terjemahan baru yang kedua, sebab aku takut, Saul berkata aku takut kepada rakyat dan oleh karena itu aku mendengar suara mereka. Nah saudara, inilah yang terjadi kepada seseorang yang sudah mengalami kecanduan akan penerimaan. Sehingga meskipun dia itu sudah tahu apa yang benar, dia sudah tahu apa yang menjadi suara Tuhan, tetapi ia tetap memilih untuk lebih takut daripada kehilangan citra dirinya sendiri. Maka saudara, demi kesenangan rakyat, demi penerimaan dirinya, ia bahkan berani untuk memelintir kebenaran dengan mengatakan bahwa hasil jarahan itu adalah untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya hal ini bukanlah hal yang baru. Ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Kita pun sangat bisa menggunakan alasan-alasan yang tampak rohani sekalipun untuk bisa menyenangkan hati orang lain. Demi apa saudara? Demi supaya nilai diri kita dianggap lebih baik di hadapan orang-orang yang lain. Nah, saudara, menarik sekali ada sebuah fenomena yang terjadi di dunia, mungkin saudara pernah menyimaknya. Di dunia sosial media, para influencer itu memulai satu gerakan yang seperti ini. Ya, 24 jam hidup diatur oleh followers atau oleh subscribers ya atau viewers apapun itu saudara. Jadi para influencer ini seperti memberikan kebebasan, ayo silakan saya hari ini mau rambutnya dicat warna apa gitu ya. Hari ini saya mau makan apa, itu diatur sama viewersnya saudara. Nah saudara, mungkin hal ini membuat kita bingung ya. Ngapain gitu ya seharian mau pakai apa, mau jalan kemana, mau makan apa sampai diatur sama orang yang lain. Saudara, mungkin bagi kita cukup bingung dan menggelikan. Tetapi meskipun kita bukanlah orang yang ikut-ikutan sampai buat konten. Tapi bukankah terkadang kita juga hidupnya diatur oleh ekspektasi dari orang di sekitar kita. Itu sebabnya seorang psikolog bernama Carl Rogers pernah berkata, when our worth depends on others' approval, we lose the freedom to be ourselves. Ketika nilai diri kita bergantung pada penerimaan orang lain, maka kita akan kehilangan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, saudara. Nah, saudara, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Oleh karena layaknya berdiri di sebuah lapisan es yang begitu tipis, penerimaan manusia itu adalah sangat sementara. Saudara, bagi kita yang mungkin kaya dan sedang punya jabatan, mungkin kita saat ini bisa mempunyai banyak kawan, banyak sahabat, banyak teman. Tetapi saudara, sementara kemudian kita berada di dalam situasi yang sulit. Ketika kita bukan lagi siapa-siapa. Saudara, ada berapa banyak dari teman-teman kita yang tetap setia. Bagi saudara yang mungkin saat ini cukup percaya diri bahwa kita cantik, tampan, mungkin trendy dan lain sebagainya saudara. Saudara, mungkin kita bisa punya banyak orang-orang yang tidak henti-hentinya memuji dan mengagumi kita. Tapi saudara, ketika semua itu mulai hilang, ketika itu semua mungkin mulai pudar, ketika mungkin sudah ada orang yang lebih menarik, anak-anak muda yang jauh lebih kinclong. Saudara, berapa banyak dari mereka yang akan tetap memuji kita dan mengagumi kita? Nah saudara, yang menjadi begitu menyedihkan adalah ketika kita menyadari ternyata sudah begitu banyak waktu, banyak uang, banyak usaha untuk mempertahankan itu semua. Tetapi sebaliknya, betapa sedikitnya ternyata kita memberikan waktu dan perhatian kita kepada suara Tuhan. Nah saudara, yang membuat kecanduan penerimaan ini berbahaya adalah ketika telinga kita dan hati kita sudah terlalu tumpul untuk mendengar apa yang benar, untuk melakukan apa yang benar. Pada akhirnya kita mulai kehilangan sense atau kepekaan akan hadirat Tuhan. Maka saudara, kalau saya boleh sedikit menambahkan kutipan tadi. Maka ketika kita mengandalkan nilai hidup kita berdasarkan penerimaan dari sesama kita. Kita sedang tidak hanya kehilangan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Tetapi sebetulnya kita juga mulai kehilangan kemampuan untuk taat kepada Tuhan. Maka saudara, berhati-hatilah. Setiap kali kita lebih takut
kehilangan penerimaan manusia, di saat yang bersamaan kita sedang kehilangan diri kita. Dan yang lebih parah lagi, kita mulai kehilangan suara Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita melihat bagaimana pandangan Tuhan tentang kecanduan penerimaan. Nah, saudara, di dalam ayat ke-22 dan ke-23 ini saudara, kita bisa melihat inilah apa yang menjadi pandangan Tuhan, apa yang berkenan di dalam hati Tuhan. Tetapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin kita melihat secara objektif satu persatu saudara, dari apa yang menjadi perkenanan Tuhan ini. Saudara, mari kita melihatnya dan mengevaluasinya bersama-sama. Saudara, apakah kurban dan juga kurban sembelihan, ya, kurban bakaran dan kurban sembelihan, apakah itu sesuatu yang indah di mata Tuhan atau tidak? Ya. Kitab Imamat dari pasal 1, 2, 3, 4 berulang kali menyebutkan bahwa kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan itu begitu indah di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apakah lemak domba jantan menyenangkan hati Tuhan? Bukan lemak saya loh ya, lemak domba jantan ya. Tolong jangan diperhatikan lemak saya ya. Lemak domba jantan, apakah itu indah di mata Tuhan? Yes. Imamat 3 mengatakan bahwa seluruh lemak itu punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Nah, saudara, tetapi ayat 22 sampai 23 tadi menyingkapkan satu hal yang lebih mendalam daripada pandangan Tuhan. Sehingga meskipun yang dipersembahkan adalah sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Tetapi jika dirimu sendiri tidak dipersembahkan untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetapi jikalau hatimu bukanlah menjadi miliknya Tuhan. Dan semua yang kita lakukan sebenar-benarnya bukan karena kita mencintai Tuhan. Maka itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Nah, saudara, teks yang kita baca cukup jelas untuk menunjukkan bagaimana setiap kali Saul mengatakan ia hendak memberikan persembahan. Dia mengucapkan 2 kali di dalam ayat 15 dan 21 dengan satu statement. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu. Saudara, ini menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan bahwa sejatinya bahwa Allah Israel tidak menjadi Tuhannya bagi Saul. Tetapi dia telah menjadikan rakyatnya sebagai Tuhan yang suaranya lebih ia dengarkan. Maka saudara, inilah yang Tuhan perkenan. Yang kalau boleh saya bahasakan ulang, namun kita perlu membacanya dengan sebuah kehati-hatian. Yang pertama saudara, mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting daripada semua pelayanan kita yang baik. Dan yang kedua, mengindahkan kehendak Tuhan itu lebih baik daripada semua persembahan kita yang kita berikan. Saudara, kenapa saya bilang hati-hati? Sebab saudara, ini bukan sebuah seruan. Kalau gitu saya ya udahlah, contoh bagus deh. Saya nggak usah persembahan lagi, saya nggak usah pelayanan lagi. Bukan saudara, bukan. Tapi sebaliknya ini adalah sebuah seruan untuk tidak melupakan apa yang paling utama bagi Tuhan. Yaitu adalah untuk mempersembahkan hati kita dan mendengarkan suara Tuhan jauh melebihi dari seluruh suara-suara lain yang ada di sekitar kita. Saudara, pelayananmu mungkin baik. Pujian yang orang berikan tentang seberapa bagusnya, seberapa hebatnya pelayananmu itu mungkin terus kita dengar. Tetapi saudara, itu memang dengan sangat cepat memuaskan hati kita. Tetapi percayalah, itu juga dengan begitu cepat akan membuat kita haus lagi, ingin lagi, butuh divalidasi lagi. Sehingga saudara, ketika kita mulai tidak mendapatkan kalimat-kalimat itu, sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Terkadang itu bisa membuat kita akhirnya jadi bertanya, kalau gitu buat apa saya melayani? Saudara, izinkan saya menjawab dengan tegas. Untuk Tuhan. Selalu dan selalu seluruh pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada seorang pun yang memuji atau menghargainya. Jangan sampai itu mengubah semangat kita melayani. Karena tujuan Anda dan saya bukanlah untuk mencari penghargaan dari manusia. Sehingga saudara, kita perlu ingat baik-baik satu ayat hafalan yang diingatkan oleh Pendeta Bagio di minggu yang lalu.
Dari Galatia 1 ayat yang 10. Firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan hati manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jika demikian saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebebasan dari jerat kecanduan penerimaan ini saudara? Saudara, jawabannya ada pada Injil saudara. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sana dicatat sebuah kisah tentang Tuhan Yesus yang sedang dicobai oleh iblis di padang gurun. Saudara, iblis menantang Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Di sana ia mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Semuanya dunia kemegahan ini akan kuberikan jikalau engkau sujud kepadaku. Nah, saudara, 3 tantangan itu diberikan oleh iblis untuk menggoda Tuhan Yesus menerima validasi, pengakuan. Apakah ia benar anak Allah? Apakah ia benar berkuasa atas alam semesta? Apakah benar ia berkuasa atas hidup dan mati? Apakah benar ia berkuasa atas segala dunia? Nah, saudara, sekalipun Tuhan Yesus saat itu sangat bisa menunjukkan kemegahan kuasanya, tetapi dia menjawab tidak untuk seluruh tantangan iblis. Sebab validasinya bukan dari dunia dan dari iblis. Saudara tahu dari mana validasi yang Tuhan miliki? Saudara, kalau kita membuka Matius 4, kita bisa tengok perikop sebelumnya. Ayat persis sebelum dari Matius 4, yaitu Matius 3 ayat 16 dan 17. Saudara, di sana dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang terkasih dan kepadanya lah aku berkenan. Saudara, di dalam keyakinan teguh akan kasih dari Bapa kepada dia, dia kemudian merelakan dirinya ditolak habis-habisan oleh manusia, bahkan oleh umatnya sendiri yang menghantarkan dia naik di atas kayu salib itu. Nah, saudara, di salib itu dia kehilangan semua pengakuan, dia ditinggalkan murid-muridnya, dia ditolak oleh dunia dan dihina oleh manusia. Tidak ada lagi tangan yang bertepuk tangan bagi dia, yang ada hanyalah tangannya yang dipakukan di kayu salib. Namun di sanalah di salib itu kasih Bapa yang terbesar dinyatakan kepada dunia. Di salib itulah tempat di mana manusia menolak Allah, tetapi Allah menerima manusia dengan sempurna dalam Kristus Yesus. Maka saudara, jalan keluar dari kecanduan penerimaan itu bukanlah menolak manusia atau menghindari manusia. Tetapi sebaliknya, dengan menemukan kembali siapakah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada satu kutipan yang sangat indah yang mungkin saudara pernah dengar dari seorang bernama Timothy Keller. Dia mengatakan, the gospel says you are more sinful than you ever dared believe, and more loved and accepted in Christ than you ever dared hope. Saudara, Injil berkata bahwa engkau lebih berdosa daripada yang pernah berani kita sadari. Namun sesungguhnya kita juga lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus lebih daripada yang kita berani harapkan. Maka saudara, di dalam Dia kita bisa berhenti untuk membuktikan diri. Karena pengorbanan Kristus yang sempurna sudah mencukupkan kita diterima di hadapan Allah. Saudara, mungkin kita tidak seperti Saul. Kita tidak sedang mempersembahkan korban sembelihan. Tetapi seringkali kita mempersembahkan hal yang lain. Waktu kita,
tenaga kita, uang kita, pelayanan kita. Yang mungkin kita lakukan bukan karena cinta kita kepada Tuhan. Tetapi kita takut kehilangan pengakuan. Kita takut kehilangan eksistensi kita. Tetapi saudara, di titik inilah Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak. Untuk diam. Untuk kembali mendengarkan suara yang bukan berasal dari dunia. Tetapi suara yang berasal dari kasih setia Tuhan yang cukup bagi saudara dan saya. Saudara, kita tidak bisa berhenti membutuhkan penerimaan. Kita adalah manusia, kita membutuhkan penerimaan itu. Tetapi kita bisa menemukan sumber penerimaan yang benar. Dan ketika hati kita berakar di dalam kasih Tuhan, kita mulai akan memasuki satu kesadaran bahwa kita hidup bukan untuk berkompetisi. Kita mulai berhenti membanding-bandingkan. Kita mulai berhenti untuk membuktikan diri kita hanya karena kita tidak mau kalah. Kita bukan lagi hidup untuk bisa disenangi dan selalu disukai. Tetapi sebaliknya kita mulai belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, saya mengundang para pemusik boleh maju ke depan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan ini dengan satu kerinduan untuk pulang kepada Tuhan. Biarlah di dalam segala perjalanan kita yang saat ini mungkin sedang terhilang dan tersesat. Siapakah yang mau menerima kita, pribadi-pribadi yang sesungguhnya sudah berpergian, mencari penerimaan di berbagai tempat, mencari penerimaan di berbagai pribadi. Tetapi selalu mendapatkan tidak ada yang pernah bisa memuaskan kita. Mari renungkan pujian ini dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil. Ia memanggil kita untuk pulang. Pulanglah ketika engkau mencari pribadi yang sanggup menerimamu kembali. Dan dengan sempurna Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menerima kita. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita bukan sedang bernyanyi karena mengikuti nadanya. Tetapi biarlah pujian ini menjadi kejujuran pribadi di hadapan Tuhan. Di mana kita rindu untuk pulang kepada Tuhan. Merasakan kembali penerimaan Tuhan bagi setiap kita. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ia menengok dan tunggu kau menyambut dia. Mari pulang. Mengapa engkau tolak ajakannya? Mengapa engkau tolak ajakannya? Mau engkau pulanglah.
Tuhan, inilah setiap kami. Biarlah pujian yang menutup akan pemberitaan firman-Mu ini mengingatkan kami kembali. Jikalau mungkin kami telah berpergian begitu jauh Tuhan untuk mencari nilai diri kami. Kami mencoba ke berbagai tempat. Kami mencoba dengan berbagai tahta, hormat dan kemuliaan. Tuhan, semua itu hanya menunggu waktu bahwa kami akan kembali haus akan penerimaan itu. Maka kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang mau menerima kami kembali. Ketika kami sudah tidak lagi berdaya. Ketika kami bukan lagi siapa-siapa. Ketika kami terjatuh dan tiada satu orang pun yang mau melihat akan kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang menerima kami kembali pulang. Kiranya identitas kami boleh penuh kembali di hadapan Tuhan. Biarlah penerimaan kami cukup di dalam kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk berdiam di dalam kasih-Mu yang tidak tergoyahkan. Seperti yang Yesus yang hidup di dalam keteguhan kasih daripada Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk hidup berdasarkan suara dan kasih-Mu. Bukan dari tepuk tangan dan ekspektasi daripada orang-orang di sekitar kami. Bahkan mungkin diri kami sendiri. Engkaulah yang mengenal kami Tuhan, tolonglah akan kami. Merdekakanlah kami dari diri kami sendiri. Supaya kami boleh berjalan kembali pulang dan diarahkan hati kami untuk menikmati kepenuhan hidup di dalam penerimaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ini doa kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.